warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Okeners, kali ini berjumpa dengan saya Narsa Agung Prasetyo. Hari ini kita akan membahas topik terkait dengan tren dalam ilmu keperawatan terkini yang sangat ditunggu-tunggu oleh sahabat Okeners sekalian dan sahabat perawat seluruh Indonesia tentunya, yaitu tentang perawatan luka modern. Oke, baik. Di sini mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang perawatan luka modern. Yang pertama yaitu terkait dengan perawatan luka modern itu sendiri ya. Sejauh ini perawatan luka modern di Indonesia perkembangannya cukup bagus. Dimulai dari pendiri-pendiri senior kita yang dulu, di mana perawatan luka itu masih menggunakan metode konvensional. Bahkan sekarang pun masih kita temukan perawatan dengan metode konvensional yang biasa teman-teman mungkin lakukan di ranah keperawatan. Jadi sebenarnya ilmu keperawatan luka modern ini atau modern dressing kita sebutnya ya, dipelopori oleh Ibu Sumiati pada tahun 1993 sampai dengan sekarang ya. Sekarang ilmu perawatan luka modern cukup maju dan pesat perkembangannya. Di mana di perawatan luka modern ini terdapat beberapa jenjang, mulai dari yang basic sampai dengan yang advance. Yang basic biasa kita temukan yang teman-teman sering dengar tuh kayak CWCCA. CWCCA itu apaan sih kan? Lalu juga CBWCN, CDWCN, ada yang namanya WOCN dan sampai dengan WOCETN dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman mungkin pernah dengar ya untuk kata-kata ini ya, atau singkatan atau titel non formal lah artinya, yang biasa mungkin teman-teman temui di lapangan teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan. Dan tentunya mereka-mereka itu sebelumnya sudah melakukan atau mendapatkan ilmu pelatihan terkait dengan perawatan luka modern. Kenapa sih perlu dilakukan perawatan luka modern? Sebelum kita jauh ke situ, tentunya kita bahas dulu apa itu luka ya. Jadi yang namanya luka teman-teman sendiri pun sudah tahu sebenarnya apa itu luka. Jadi luka itu terputusnya kontinuitas jaringan itu secara teori ya. Jadi jaringan yang bagus ini, kulit kita ini itu mengalami injury atau mengalami cedera. Jadi terjadilah luka itu sendiri ya. Ini kita bahasanya secara umum aja ya, supaya mudah dipahami teman-teman sekalian. Kemudian luka itu sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada yang namanya luka akut dan luka kronis. Nah, kita harus tahu nih, sebagai perawat harus tahu perbedaan antara kedua jenis luka ini. Untuk luka akut sendiri itu adalah luka di mana terjadinya itu kurang daripada 2 minggu ya. Jadi fase luka itu sendiri dari awal dia kena itu sebelum 2 minggu itu lukanya dikatakan akut. Cuman ketika luka itu lebih dari 2 minggu itu dia dikatakan sudah luka kronis. Dan luka akut itu sendiri biasanya memiliki ciri-ciri di mana ketika dia dikatakan luka akut, jaringan kita secara normal sebenarnya bisa untuk tumbuh atau untuk memperbaiki dirinya sendiri ya. Karena di dalam proses penyembuhan luka itu ada yang namanya proses yaitu alamiah ya, proses alamiah di mana tubuh kita sendiri mampu untuk beradaptasi terhadap benda-benda asing, kayak misalnya ya mikroorganisme patogen lain segala macam yang bisa membuat pertumbuhan luka. Itu kalau misalnya fase akut kita nggak ada penyakit lain, kita bisa sembuh di bawah 2 minggu itu bisa sembuh. Kemudian yang kedua itu luka kronis tadi. Kalau luka kronis tadi itu biasanya luka-luka yang melebihi batas waktu untuk penyembuhan luka akut, itu lebih dari 2 minggu tadi. Biasanya ditandai oleh adanya beberapa penyulit tuh. Seperti yang pertama umumnya kita temukan di lapangan ya, dia punya diabetes ya. Itu kejadian yang mayoritas yang kita temui di lapangan, diabetes. Yang kedua yaitu penyakit autoimun dan penyebab lainnya. Dan yang paling penting yang terakhir adalah perawatan luka yang salah dari perawatan luka pasien itu sendiri, sehingga menyebabkan proses penyembuhan luka itu sendiri. Kan sebelumnya ada 4 nih proses penyembuhan luka. Yang pertama ada proses yang namanya ini adalah proses hemostasis. Hemostasis itu sendiri di mana luka itu awal dia kejadian kena
dia mengalami pendarahan dulu kan, hemostasis. Hemostasis itu sendiri nanti tubuh kita akan beradaptasi terhadap luka itu sendiri, di mana terjadi benang-benang fibrin, nanti luka kita akan tertutup dari darah, dan darah itu pun akan berhenti ya. Itu fase terjadi 1 sampai 3 hari. Nah, kemudian setelah itu fase apa tuh? Setelah fase hemostasis ada fase namanya inflamasi, atau orang sebut dengan namanya fase peradangan. Itu biasanya 3 sampai 20 hari fasenya. Nah, di fase inilah yang bisa membedakan antara pasien yang mengalami luka akut dan luka kronis. Di fase inflamasi ini, jika pasien tidak ditreatment dengan baik dan memiliki penyulit seperti diabetes tadi itu, maka bisa dipungkiri dia akan mengalami luka kronis yang cukup lama. Dia luka kronis ini sendiri dia bertahan di fase inflamasi ini. Jadi biasanya kalau luka akut dia sudah masuk ke fase hemostasis, fase inflamasi, proliferasi, dan remodeling. Dan di sini dia tetap stagnan berada di fase inflamasi atau peradangan. Jadi cuma di situ terus ya, inflamasi terus. Ya makanya lukanya nggak sembuh-sembuh tuh. Makanya biasanya kita temukan pasien-pasien kayak gitu ya. Satu, yang pertama ya karena ada penyulit biasanya. Ada penyulit. Yang kedua, perawatan luka yang salah, seperti yang saya sebutkan tadi itu. Kemudian di fase selanjutnya itu fase proliferasi atau granulasi. Jadi setelah pasien tadi lukanya melewati 2 fase tadi itu, yang akut ya, hemostasis dan inflamasi, maka dia akan masuk ke fase proliferasi, yaitu pembentukan sel-sel baru ya, atau nanti disebut dengan granulasi. Warnanya itu biasanya merah, granulasi itu. Kalau sudah granulasi, kita pancing ilmu bagus, maka dia nanti akan remodeling untuk menjadi luka yang benar-benar luka sempurna, atau bukan luka lagi ya namanya, kulit sembuh lah ya, dibilang kulit sembuh. Itu biasanya butuh waktu 6 minggu sampai dengan 2 tahun dikatakan luka itu jadi kulit sempurna kayak kita sekarang ini. Kemudian biasanya luka itu sudah sembuh karena apa ya? Seperti yang saya sebutkan tadi, yang pertama perawatan luka yang salah. Makanya hari ini kita akan jelasin terkait dengan teknik modern dressing atau perawatan luka modern. Perawatan luka yang salah itu biasanya di fasilitas kesehatan, bahkan sampai saat ini sering kita temukan di puskesmas, di klinik, bahkan di rumah sakit itu kita temukan sejauh-sejauh kita masih menggunakan metode konvensional. Seperti yang pertama menggunakan betadine misalnya, saya bukan sebut merek ya, betadine, povidone, iodine, dan segala macamnya lah. Justru ini akan memperburuk luka. Terus ada juga statement dari masyarakat mengatakan bahwasanya luka itu harus kering, nggak boleh kena air. Nah, itu statement yang salah. Jadi sebenarnya luka itu juga butuh yang namanya moist atau kelembapan. Dalam artian bukan secara umum basah gitu terus, artinya dia dibasahkan lalu kemudian dibersihkan dengan baik sesuai dengan standar pencegahan infeksi tentunya. Tetap dia luka itu sebenarnya butuh basah, butuh moist, butuh lembab. Jadi dengan luka yang basah itu sendiri nanti akan memudahkan pertumbuhan sel-sel kita seperti itu. Kemudian seperti povidone iodine tadi itu justru akan menghambat pertumbuhan jaringan. Jadi jaringan itu lama-lama akan kering. Jadi di masyarakat ini kan sering kita temui bahwasanya kalau pasien kena luka terus dia kering, katanya wah udah kering. Kalau orang Jawa udah alum ya bahasanya, udah kering. Ini bentar lagi mau sembuh nih. Padahal itu statement salah. Justru luka yang kering ini malah luka yang bahaya. Itu nanti akan bisa timbul nekrosis namanya atau kematian jaringan. Justru nekrosis itu apalagi memiliki penyakit kayak misalnya diabetes tadi yang saya sebutkan. Kalau punya diabetes, lukanya kronis, nekrosis, dia dibiarkan aja tanpa adanya treatment. Lama-lama dia jaringan nekrosis itu akan menyebar dan akan memakan sel-sel yang masih sehat. Akhirnya yang masih semakin luas, ya sudah, lukanya pun semakin luas tanpa adanya treatment. Itu perawatan yang konvensional ya. Terus kemudian perawatan secara modern itu sendiri yang bagaimana? Jadi sebenarnya perawatan luka modern itu sederhana sih. Prinsipnya kalau perawatan luka modern itu adalah satu moist yang saya sebutkan dari awal tadi, moist terus ya. Moist artinya dia harus lembab, moist lembab ya. Kemudian konvensional biasanya malah kering. Nah, ini kebalikannya nih, moist dan kering. Nah, untuk itu teman-teman sekalian harus mulai dari sekarang perawatan luka harus secara dengan moist ya. Kemudian di perawatan luka modern tidak mengenal namanya
kayak povidone iodine ataupun betadine ya. Jadi yang saya jelaskan tadi, povidone iodine atau betadine itu kan konvensional, itu bisa merusak jaringan. Itu hanya untuk luka-luka yang masih bagus, ininya dia buat operasi atau buat apa gitu, untuk antiseptik itu sebenarnya, bukan untuk membersihkan luka yang sudah ada luka gitu. Itu untuk antiseptik saja, untuk membunuh bakteri. Kemudian prinsip MOIS tadi sudah ya. Kemudian dalam prinsip perawatan luka itu sendiri ada yang namanya pemilihan dressing. Nah, pemilihan dressing ini sendiri, dressing itu apaan sih kan? Ini bahasa baru lagi ya, dressing. Jadi dressing itu kalau orang bilang ya perban ya, sebenarnya bukan perban doang ya dressing itu. Dressing itu banyak pilihan, ini tergantung bagaimana karakteristik luka itu sendiri. Ya seperti di depan saya ini banyak dressing nih. Ini mungkin hanya sebagian contoh dressingnya. Sebagian dressing saya nggak sebut merek ya, ini ada beberapa produk yang memang saya rekomendasikan untuk teman-teman ya, untuk perawatan luka modern. Ini contoh-contoh dressing. Jadi bukan hanya pasien kita cuci lukanya, setelah dicuci kasih betadine, tutup pakai kasa, balut sudah. Kemudian besok pagi gitu lagi, cuci lagi, habis itu baru lagi, cuci lagi. Nah, kapan mau masuk, nambah ini lukanya, nambah luas. Jadi prinsipnya yang pertama kita cuci dulu lukanya. Jadi cuci dulu lukanya, mulai prinsip bersih saja nggak apa-apa. Bersih pakai hand spoon dulu, kita cuci lukanya. Bisa menggunakan sabun kayak gini nih, sabun luka ya, khusus ada di toko-toko luka ya khusus ya. Nah, menggunakan sabun itu kita bersihkan dulu lukanya. Kalau sudah bersih, intinya kan supaya kita juga nyaman untuk membersihkannya, kan nggak bau segala macam. Kita bersihkan. Setelah luka itu kita pastikan bersih, kita bisa lakukan yang namanya CSWD ya. CSWD itu kayak kita mengangkat jaringan-jaringan yang sudah mati atau nekrosis. Cuman apabila jaringan nekrosis atau yang sudah mati itu ataupun slug yang masih kuning kita buang, itu terasa menyakitkan bagi pasien atau sakit, kita bisa menggunakan teknik autolysis debridement. Autolysis debridement itu sendiri apa sih? Jadi kita mengangkat jaringan nekrosis atau jaringan yang sudah mati itu menggunakan dressing tadi yang saya bilang. Ini dressing itu kayak misalnya penggunaan salep ini nih. Jadi salep ini nanti akan mempercepat autolysis. Autolysis itu sendiri adalah proses alamiah dari luka kita itu sendiri. Proses alamiah luka kita sendiri dalam menghancurkan jaringan nekrosis itu atau jaringan stroke tadi. Jadi nanti dia akan terangkat secara spontan atau secara otomatis ketika kita berikan dressing itu. Kita salepin nih pasiennya, kita salepin. Sudah bersih, kita salepin. Ada banyak pilihan sih. Mungkin nanti bisa di lain waktu kita jelaskan ya terkait dengan pilihan-pilihan dressingnya. Mungkin hari ini kita hanya perawatan luka aja secara umum ya. Setelah dressingnya tepat dan pas, otomatis ada yang namanya primary dressing, ada secondary dressing, ada tertiary dressing. Di primary dressing seperti salep-salepan tadi ya saya bilang ya, salep-salepan ataupun yang lainnya yang bisa menggunakan alginat atau segala macam. Kemudian secondary dressingnya bisa kita pakai seperti Scratul, semuanya nggak pakai ya, bisa juga sih. Algisti atau bisa menggunakan bantrigas atau foam dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga bisa yang primary dressing. Jadi itu intinya nutup yang ketiga loh. Yang primer itu yang nutupin kulit lukanya. Kemudian yang kedua yang nutupin primer tadi itu secondary ada lagi ditutupin di atasnya. Nah, misalnya kita kasih foam. Kemudian yang ketiga tertiary-nya itu untuk nutupin yang secondary tadi, kita balut pakai kasa, gulung juga boleh itu. Jadi setelah kita pastikan pasien tadi sudah bersih lukanya, kita bersihkan, kita dressing dengan baik, kemudian kita edukasi ke pasien gitu. Ini pasien ini butuh banget terkait dengan edukasi lukanya. Jadi jangan sampai pasien salah paham, kok habis di perawat lukanya kok malah basah, lukanya nggak kering. Itu perlu kita jelaskan ke keluarga karena ini yang sangat penting untuk keluarga ya, dan aman juga untuk kita gitu kalau jelasin dari awal. Jadi takutnya nanti ada salah paham seperti itu. Ya, ini saja sih untuk perawatan luka modern sebenarnya nggak susah sih. Untuk teman-teman yang di rumah perawat-perawat Indonesia ya tentunya, saran saya sih ikutilah perkembangan iptek saat ini ya. Tentunya kita sebagai perawat itu harus
bisa mengembangkan soft skill atau hard skill kita, yaitu pelatihan perawatan luka mulai dari yang basic seperti saya. Sebenarnya saya masih basic ya, belum pantas untuk menyampaikan ini sebenarnya. Masih ada senior yang lebih dari saya tentunya ya. Nanti kalau sudah basic bisa ngikut yang medium, nanti bisa yang advance, nah sampai WCETN atau sebagainya. Struktur bagi seperti itu sih. Mungkin itu saja dari saya, Nur Sagung Prasetyo. Kalau ada salahnya, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampun. Mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat Openers sekalian. Salam sehat dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.